Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran MTK. Dan MTK ini pelajaran tentang kelas 11 ya, 11 yaitu notasi sigma. Notasi sigma itu bukan sigma yang itu ya, itu beda, itu pembahasan yang beda dan juga pelajaran yang beda. Tolong jangan samakan pelajaran MTK yang sigma dengan pelajaran yang lain gitu. Jadi sigma itu bukan yang kayak gitu ya, yang apa ya, kayak sifat-sifat gitu tuh. Bukan. Ini beda. Seperti jad dan juga jad itu sangat beda. Jad di Indo dan jad di Islam itu sangat beda. Sama juga cool di bahasa Inggris dan juga cool di bahasa psikologi itu sangat beda juga. Jadi tolong jangan samakan ya. Oke. Di sini notasi sigma itu hurufnya kayak gini ya, W atau M terbalik ya. Dan ini adalah contoh soalnya. Sebenarnya saya itu mau rumus ya, rumus tentang ini, karena rumus itu ya kayak agak ribet ya, dan juga takutnya nggak kepake juga gitu ya. Jadi saya pakai contoh-contohnya aja gitu, contoh-contoh soalnya aja. Dan sekarang cara mengerjakan contoh dari notasi sigma ini atau salah satu contohnya, contoh soalnya. Nah, cara itu sangat gampang, yaitu ini cuman pakai perkalian, pertambahan, penjumlahan. Ya. Kalau pembagian sih kayaknya enggak sih. Untuk ini cuman perkalian ya. Sebenarnya salah satunya itu ada pengurangan juga ya. Ntar kita akan bahas juga. Oke. Contoh pertama, jika Anda menemukan contoh yang seperti ini nih angka 1 yang ada di sini diganti dengan angka K. Jadi ya gini nih. Ini diganti nih, K-nya diganti sama ini. Jadi abjad diganti sama angka. Nah, kita itu dulu ya. Kita buat kayak gini. Sebenarnya kalau buat kayak gini juga nggak usah sebenarnya. Tapi lebih mudah juga. Ini cuman buat lebih mudah aja gitu ya. Tadi 4 di sini ya, pindah 4 ya, 4. Terusnya tadi yang sudah saya bilang bahwa abjad itu diganti sama angka yang ada di sini nih. Nih, di sini nih, di bawah ini nih diganti. Kan biasanya kalau notasi sigma kan itu P2 atau G3. Nah, ini yang diganti. Diganti. Katakan? Oke. Tadi apa? Abjadnya kan diganti ya. Abjadnya tadinya K, sekarang jadi 1. Jadi 1 sini. 4 kali 1. Terus ada pengurangan sini. Ada kata pengurangan. Kasih kata pengurangan 1. Terusnya lanjut lagi, kasih tambah sini. Sebenarnya kalau untuk ini sih benar nggak usah pakai kata kayak gini sih, bisa aja gitu. Anda ini cuman biar lebih mudah aja. Oke, selanjutnya ini di atas ini ada angka 5. Jadi ini K nih, K yang diganti sama angka 1 ini itu sampai 5. Jadi gini ya. Jadi gini. Kita buat lagi, buka kurung 4 seperti biasa 4, karena ini nggak akan berubah ya. Ini nggak berubah, tapi K-nya itu berubah. Nah, habis 1 apa? 2 sampai 5. Kan ini sampai 5 ya. Ada huruf 5 di atas. Jadi sampai 5. Terus ini nggak berubah, tetap. Terus tambah lagi, nggak berubah juga angka 4-nya. Ini yang berubah. Ini K yang diganti 1 ini berubah. Jadi berapa? 3 kurang 1. Tambah lagi ya. Tuh ya, saya lihat. Tambah lagi 4 dikali 4 dikurang 1. Terus bawahnya ini yang terakhir, yaitu 4 kali 5 dikurang 1. Nah, seperti gitu. Jadi Anda kalau nemu soal yang kayak gini di notasi sigma ya,
Yang pertama itu diganti. Ini angka ini diganti. Angka diganti sama K. Jadi diganti ininya. Jadi 4 kali 1. Nah, seterusnya ini ada angka 5, jadi terus 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5 sampai terakhir. Misalnya ini 10. Jadi ya Anda harus lanjut sampai 4 kali 10. Terus kayak gimana lagi? Yaitu diperkalikan, dikali. Karena ada tanda titik sini jadi dikali. 4 kali 1 hasilnya 4. 4 dikurangin 1 hasilnya 3. Kasih kata jumlah di sini atau tambah. Sekarang lanjutnya lagi. 4 kali 2 hasilnya berapa? 8. Karena 4-nya ada 2. Jadi 8 dikurang 1 hasilnya 7. Ya. Udah mulai pahami? Sama juga ini. 4 dikali 3 hasilnya 12. 4-nya ada 3. Nah, 12 dikurangi 1 jadinya 11. Lanjut lagi sampai yang terakhir. 4 kali 4 hasilnya 4 kali 4 hasilnya berapa? Yaitu 16. Karena 4-nya ada 4. Jadinya dikurang 1 karena ada tanda 1 di sini. Jadinya 15. Lanjut lagi yang terakhir yaitu 4 kali 5. 4 kali 5 dikurang 1. 4 dulu. 4 kali 5 berapa? Ini aja. 40 dibagi 2. Hasilnya 20. Nah, 20 dikurangin 1. Hasilnya 19. Nah, gitu. Jadi habis ini udah kayak gini terus ditambah. Udah dijumlah, ditambah. Terus selanjutnya apa lagi? Ditambah ininya. 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 tambah 19 ditambah. Ini ditambah. Hasilnya 3 tambah 7, terusnya 7 tambah 11 sampai yang terakhir. Jadinya 55. Oke, saya lanjut lagi yaitu salah satu contoh dari notasi sigma. Nah, salah satunya ini juga. Kalau yang tadi kan itu ada perkalian, penjumlahan, dan juga ada yang namanya pengurangan. Sekarang itu ada yang lagi yaitu pangkatan. Jadi dipangkat. Seperti biasa bahwa notasi sigma itu angka diganti sama abjad. Jadi huruf n yang ada di sini, itu diganti sama 2 angka yang ada di sini. Diganti. Jadi kayak gini, buka kurung, n-nya diganti sama 2. Jadi kayak gini, tuh ya, kayak gini. N-nya diganti sama 2 yang ada di bawah ini. Nah, terus ditambah karena ada kata tambah di sini ya. Ada kata tambah di sini. Terusnya ditambah 2. Nah, kayak gitu. Seterusnya kan ini di atas ini ada angka 4 ya, angka 4 sampai 2 ini sampai 4. 2, 3, 4 sampai 4. Jadinya sama kayak soal yang tadi, sama. Oke. Untuk yang n ini yang udah diubah sama angka itu akan berubah. Tapi yang untuk 2 ataupun 2 ini itu nggak akan berubah. Tetap aja sama. Angka 2 nggak bisa berubah jadi angka 3. Jadi yang berubah itu abjad yang diubah jadi angka. Abjad ya. Setiap abjad n diubah jadi angka. Jadi 2, angka 2 diubah jadi angka 2 ininya. Itu bisa diganti. Nah, kalau yang sudah jelas angka, yang ada di sini sudah jelas angka, itu nggak bisa diubah. Jadi yang diubah itu n. Oke, sampai 4 ya. Habis 2 apa? 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah
karena ada kata tambah sini, terusnya 2. Lanjut lagi sampai 4, itu yang terakhir karena sini nyampe 4 doang. Kalau nyampe 10 lanjut ke 10. Nah, 4 ini yang terakhir. Nah, sekarang tinggal dijumlahin ya, dijumlahin. Yaitu 2-nya itu ada 2. Jadi kan ini pangkat 2 ya. 2-nya itu ada 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 2. Hasilnya 6. Lanjut lagi ini. 3 pangkat 2 ditambah 2. Nah, 3-nya dijadikan 2. Jadi 3 kali 3. 3 kali 3, 3-nya ada 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, 9 ditambah 2 karena ada kata 2 di sininya. Ada kata tambah. Jadinya 11. Nah, itu lagi yang terakhir. 4 kali 4. 4 kali 4. Karena kan sini ada namanya 4 pangkat 2. Jadi kayak gini. 4 pangkat 2. Atau misalnya ini untuk pangkatnya itu jadi 3. Diubah jadi 3. Jadi ya 4-nya ada 3 ini. Kayak gini. Tuh, 4-nya ada 3. Karena ini berhubung ada 2 doang, jadinya 4 kali 4. Jadi kayak gitu. Terusnya ditambah 4 kali 4 hasilnya 4-nya ada 4. Hasilnya 18. Ya. Kok 18 sih, Bang? Ya karena ditambah. Karena ditambah 2. Hasilnya itu 16 ditambah 2, hasilnya 18. Oke. Habis itu sama lagi yang kayak soal yang waktu itu. Ya, soal waktu itu maksudnya soal yang tadi itu, yaitu habis ini dijumlah atau dihitung. 6 ditambah 11 ditambah lagi 18 kayak gitu. Hasilnya 35. Hasilnya 35. Oke. Itu sama aja ya. Soal yang itu sama aja. Cuman di sini ada kata pangkat di sini. Dan juga n-nya ada di sini. N-nya ada di sini. Oke. Saya akan lanjut lagi soal berikutnya. Ini soalnya agak ada banyak ya, jadi saya akan main cepat aja. Contoh soal selanjutnya. Ini cukup mudah ya, ini sebenarnya agak beda ya sama yang lain juga sebenarnya. Kalau yang tadi kan itu ada yang namanya kayak ini ya, 4K1. Nah, kalau ini ada yang kayak gini. Kalau Anda nemu soal yang kayak gini, penyelesaiannya itu cuman dikali, dijumlah atau ditambah ininya. Nah, caranya itu cukup simple. Seperti biasa, dari yang soal pertama sampai soal yang ini, itu ininya diganti sama angka. Jadi abjad diganti sama angka. Seperti ini ya, abjadnya tuh I diganti sama 3 yang ada di bawah ini. Ya. Jadi kayak gini penyelesaiannya. 5 dikali 3. Karena gak ada kata tambah atau kata kurang ataupun yang lainnya. Jadi ya cukup sampai di sini doang. Seterusnya sampai ke 6. Seperti yang ini juga sama juga. 5 dikali 4. Seterusnya sampai 6. Sampai 5 kali 6. Bentar. Terusnya ditambah 5 kali 5. Tambah lagi 5 kali 6 terakhir. Nah, habis itu ngapain lagi? Yaitu dikali. Jadi dikali.
5 kali 3. 5-nya ada 3. Hasilnya 15. Lanjut lagi, ditambah ini. 5 kali 4. Hasilnya 5-nya ada 4. Jadinya 20. Tambah lagi. 5 kali 5. Hasilnya 25. Ditambah lagi. Yang terakhir 5 kali 6. 5-nya ada 6. Jadinya 30. Nah, habis itu seperti biasa yaitu ditambah. 5 kali 5 tambah 20, 20 tambah 25, 25 tambah 30 seterusnya. Ditambah. Hasilnya berapa? Yaitu 90. Oke. Jadi penyelesaiannya kayak gitu ya. Untuk yang soal C ini, itu penyelesaiannya kayak gini. Kalau Anda nemu soal yang kayak gini, penyelesaiannya kayak gitu. Kayak gini. Sama juga yang B, sama juga yang A. Jika Anda belum paham, bisa diulang-ulang lagi, bisa diperhatikan lagi, dan dengerin apa yang saya katakan. Nah, sebenarnya ada lagi ya contoh soalnya, tapi karena durasinya itu panjang ya, durasi videonya panjang, jadi saya itu udahan dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan di next video tentang MTK notasi sigma. Nanti saya akan lanjutkan. Sampai jumpa di next video. Dadah. Love me like a Hellcat.